Di kesempatan pagi yang cerah ini saya mau sharing lah ya, sharing pengalaman gimana sih caranya kita ya sebagai pengendara ini nggak gampang emosi di jalan, oke? Itu penting banget loh teman-teman ya. Kita itu nggak boleh emosi di jalan karena itu akan menimbulkan efek domino ya. Kalau kita sampai emosi di jalan, waduh buntutnya itu bisa panjang, bisa kemana-mana lah istilahnya. Salah satu penyebab utama ya karena kita jadi emosi, mungkin karena kitanya sendiri yang gampang emosi. Nah, gimana sih caranya? Yuk. Halo, selamat pagi everyone. Kita berjumpa kembali di channel Magil Motovlog. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat semua tuh, alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan-urusannya, amin amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan pagi yang agak panas ya, matahari cerah, aktivitas seperti biasa lah teman-teman ya. Mau berangkat kerja. Dan teman-teman nggak lupa ya, saya ingetin terus ya, tetap jaga keselamatan ya di jalan, khususnya untuk diri sendiri juga untuk orang lain ya. Oke, keep safety riding, oke bro, jangan ugal-ugalan, mantap, sip. Iya. Oke. Hari ini saya sambil jalan ya. Ini alhamdulillah kemarin itu habis terjadi hujan badai ya, hujan es lah bisa dibilang. Dan sekarang paginya alhamdulillah cerah, enak guys. Dan di kesempatan pagi yang cerah ini saya mau sharing lah ya, sharing pengalaman gimana sih caranya kita ya sebagai pengendara ini nggak gampang emosi di jalan, oke? Itu penting banget loh teman-teman ya. Kita itu nggak boleh emosi di jalan karena itu akan menimbulkan efek domino ya. Kalau kita sampai emosi di jalan, waduh buntutnya itu bisa panjang, bisa kemana-mana lah istilahnya. Karena saya ini juga tipe orang yang gampang emosian kalau di jalan. Cuman alhamdulillah semakin dewasa ya, semakin bisa mengontrol emosi. Jadi kalau nggak penting atau apa ya dicuekin aja, udah gitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan ya di jalan itu untuk mengatasi emosi ya, biar teman-teman nggak emosi lah bisa dibilang ya. Teman-teman itu harus bisa memprediksi waktu ya. Contohnya kita ini sedang berkendara di titik A menuju titik B ya. Nah kita harus tahu nih tujuan kita ke sana itu membutuhkan waktu berapa lama. Dan teman-teman jangan berangkat mepet-mepet kalau bisa. Seandainya setengah jam ya perjalanan ya, berarti teman-teman harus spare waktu 10 menit atau 15 menit sebelumnya agar perjalanan itu santai, nggak ngebut-ngebut gitu. Kalau perjalanan di jalannya itu tenang ya, santai gitu ya, otomatis kita itu akan nyaman juga. Kita nggak akan kemurungsung, apa ya kemurungsung bahasa Indonesianya, istilahnya pikiran itu nggak ruwet karena buru-buru di jalan. Karena apa? Di jalan itu kita nggak tahu ya, kita nggak bisa diprediksi di jalan, tiba-tiba ada kecelakaan atau tiba-tiba macet, tiba-tiba ada razia gitu kan, nggak tahu kan. Itu yang bikin kita secara nggak langsung bisa menimbulkan rasa emosi. Jadi kita harus bisa memprediksi waktu teman-teman, oke? Itu yang pertama ya teman-teman. Teman-teman harus memanajemen waktu-waktu perjalanan ya. Selain itu teman-teman ya pastikan juga ya nggak selain berkendara di jalan itu kita nggak di itu kan apa namanya, kita memang wajib bisa mengendalikan sepeda motor atau mobil secara baik. Tapi yang paling penting adalah kestabilan emosi teman-teman ya. Kita harus bisa mengontrol emosi, jangan terpancing lah intinya kayak gitu. Oke. Terus yang berikutnya yang kedua itu teman-teman gunakan gadget teman-teman, HP ya, untuk ngecek tuh waktu di jalan tuh. Bisa pakai Waze atau Google Map dan sebagainya untuk mengecek apakah jalan yang kita lalui itu macet atau enggak kayak gitu. Soalnya kan salah satu penyebab kemacetan, salah satu penyebab kita emosi mungkin jalanan macet ya. Kita buru-buru terus kok macet, nah itu akhirnya kita emosi di jalan. Ada orang nggak ngapa-ngapain dimarahin ya kayak gitu ya. Nah itu salah satu penyebabnya juga ya. Jadi terus ubah pola pikir teman-teman juga ya. Kalau bisa itu kalau memang tujuan kita itu harus melewati jalanan yang macet, ya udah kita harus terbiasa dengan hal itu teman-teman. Oke. Itu tadi yang apa ya, menggunakan gadget tadi ya. Yang ketiga, kita kalau bisa berkendaranya itu bawa teman-teman. Seandainya ya kita ngajak teman lah mau kemana gitu ya. Soalnya apa, kalau kita mengajak teman itu kadang-kadang kita kan bisa ngobrol santai ya, bahas apa gitu ya, bahas yang ringan-ringan lah intinya. Tiba-tiba udah sampai aja tujuannya toh, nggak kerasa soalnya ada temennya. Nah, itu juga salah satu cara biar kita nggak gampang emosian di jalan teman-teman. Oke? Good job. Terus yang berikutnya, yang berarti cara yang berapa ya? 4 ya. Nah yang keempat itu kita jangan terlalu terprovokasi ya teman-teman ya.
Kalau ada orang yang tiba-tiba disalip terus dia marah ya, kan ada tuh zaman sekarang tuh, kita nyalip nggak ngapa-ngapain dan niat apa-apa terus yang disalip itu marah. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu ya. Nah itu jangan ikutan terprovokasi ya, biarin aja, ya udah maaf gitu aja, walaupun kita bener atau apa ya, kita ya udah kita minta maaf aja, ya maaf ya, tadi gini ya. Intinya kita ngalah aja lah, kita cuek aja sama mereka, jangan terprovokasi juga, jangan kita ikut-ikutan marah juga, oke? Itu teman-teman, oke? Nah terus yang terakhir ya teman-teman, kita nggak usah kebut-kebutan. Nah, itu penting tuh, sambil kalau bisa sambil mendengarkan musik ya. Kalau saya ya, biasanya saya tuh santai jalannya terus sambil mendengarkan musik yang slow-slow, yang vibe-nya itu, yang mood-nya itu positif. Nah, yang enjoy gitu, yang yang enak lah. Soalnya kenapa? Kalau kita di kendaraan, entah itu di mobil atau di naik motor gini pakai headsetnya, tapi biasanya saya pasangnya cuma satu ya, di telinga sebelah kiri. Seperti itu kalau kita mendengarkan lagu kita lebih tenang teman-teman di jalan. Kita nggak terpengaruh sama yang lain ya. Kita tetap enjoy, kita tetap tenang. Nah itu tadi caranya ya. Kalau di mobil juga gitu, kita dengarkan musik yang slow, yang enjoy, yang santai. Wah, insya Allah enak, nyaman teman-teman. Oke? Oke teman-teman, itu tadi ya beberapa cara agar kita itu nggak gampang emosian di jalan. Dan kita lakukan itu, jadi kita terbiasa nggak emosi akhirnya. Jadi kita jadi orang yang lebih sabar di jalan. Kita lebih positif, berpikiran positif lah di jalan gitu. Mindsetnya itu dirubah. Kalau di jalan itu memang jalanan itu bukan punya kita sendiri. Soalnya jalanan itu untuk umum ya. Makanya itu kan ada semboyan itu, salam satu aspal itu. Nah itu teman-teman ya, penting banget di jalan itu kita harus ubah mindset kita. Oke? Oke teman-teman, itu aja ya vlog dari Mas Gil Motovlog. Ini kebetulan saya melewati Pakuwon City ya, daerah Pakuwon City. Dan ini kita mau keluar dari kompleksnya. Dan ini selagi keluar gini saya tutup aja ya teman-teman. Tetap terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support, yang sudah subscribe channel Mas Gil Motovlog. Kalian ngeten, terima kasih banyak. Tetap support terus ya. Dan tunggu terus ya channel-channel video-video terbaru dari Mas Gil Motovlog. Kita berjumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dadah. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada truk towing. Yeah.